Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu, dan selamat malam juga buat teman-teman semua yang berada di Google Meet. Baiklah, di sini kami akan memaparkan studi kasus mengenai pemilihan karyawan dan guru terbaik, di mana untuk di bagian pemilihan karyawan terbaik, di situ kami akan gunakan metode UTA ya. Kemudian untuk di bagian guru terbaik, di sini kami akan gunakan metode SAW. Oke, jadi di sini eh, untuk definisi metode UTA, jadi UTA itu adalah metode yang akan digunakan untuk rekomendasi pegawai terbaik pada eh, sebuah penelitian atau penelitian ini. Oke, di sini untuk tahapan-tahapan dari metode UTA, yang pertama ada pendefinisian, kemudian ada pengumpulan data, kemudian analisis dan evaluasi multi kriteria, penentuan parameter dan peringkat, interpretasi hasil. Nah, jadi itu tahapan-tahapan dari metode UTA, teman-teman. Nah, kemudian di sini eh, ada beberapa rumus yang digunakan dalam metode ini. Di sini untuk rumus normalisasi data, di sini eh, di mana XIJ adalah nilai normalisasi dari data XIJ. Kemudian di sini untuk eh, XIJ adalah nilai data asli. Kemudian di sini ada X-min, di mana ini adalah nilai minimum dari semua data dalam kriteria J. Kemudian ada X-mar. X-mar ini adalah nilai maksimum. X-max ya, sorry sorry. X-max ini adalah nilai maksimum dari semua data dalam kriteria J. Kemudian di sini untuk perhitungan nilai utilitas, di sini eh, menggunakan rumus UIJ sama dengan WJ kali X kali IJ, di mana UIJ adalah nilai utilitas dari alternatif I pada kriteria J. Kemudian eh, di sini WJ-nya adalah bobot relatif dari kriteria J. Kemudian untuk X kali IJ adalah nilai normalisasi dari alternatif I pada kriteria J. Kemudian untuk rumus perhitungan total utilitas, di sini UI sama dengan sigma sigma NJ sama dengan 1 UIJ. Nah, di mana UI adalah total utilitas dari alternatif I, sedangkan N adalah jumlah kriteria. Kemudian untuk menentukan peringkat, nah di sini setelah total utilitas dihitung, alternatif dapat diberi peringkat berdasarkan total utilitasnya. Semakin tinggi total utilitas, maka semakin tinggi peringkat alternatifnya. Oke, di sini ada tabel 1 ya, di mana tabel 1 ini berisikan kode, kemudian kodenya yaitu C1 sampai C7. Kemudian kriterianya di sini ada kualitas kerja, tanggung jawab, kepemimpinan, inisiatif, kerjasama, pencapaian target, dan pemecahan masalah. Nah, di sini untuk bobotnya dari setiap kriteria ada 0,20, kemudian 0,15 untuk tanggung jawabnya, kemudian kepemimpinannya 0,15, inisiatif 0,10, kemudian kerjasama 0,10, pencapaian target 0,20, pemecahan masalah 0,10. Kemudian di sini ada tabel 2, di mana tabel 2 ini adalah data alternatif, di mana untuk alternatifnya ada A01 sampai A15.
Nah, untuk keterangannya di sini ada Xiumin, Suho, Lai, kemudian sampai Stella. Nah, kemudian di sini ada nilai keputusan. Nah, sebelum ke sini mungkin saya jelaskan dulu ya. Pada materi sebelumnya di pertemuan kedua di masa perkuliahan mengenai bentuk keputusan decision which ya, di mana alternatif dan nilai kriteria ditentukan langsung oleh lembaga universitas. Nah, untuk pengambilan keputusan UTA sama seperti decision which, di mana alternatif, kriteria, nilai kriteria dan bobot sudah ditentukan oleh perusahaan atau lembaga. Nah, di sini bisa dilihat nilai keputusannya. Nah, di sini tabel 4 di sini ada data yang belum dinormalisasikan. Nah, data yang belum dinormalisasikan ini sebenarnya inputan nilai dari tabel 3. Nah, di sini kita akan lanjut dengan data yang telah dinormalisasikan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai yang sudah dinormalisasikan ini dari tiap kode ya atau kriteria. Jadi di sini nilai pada setiap kode dibagi dengan nilai terbesar atau nilai maksimum. Oke, di sini kita coba ya. Kita lihat di sini kita cari misalnya ini nih C1 ya. Kemudian kita bagikan dengan nilai terbesar dari kolom C1 ini. Oke, kita bagi ya. Kita bagi dengan nilai terbesar. Nah, di sini nilai terbesarnya ada 98. Nah, 99. Oke. Kemudian kita enter. Hasilnya itu 0,919. Nah, di sini sama ya, teman-teman. Hasil akhirnya. Hasil pembagiannya. Nah, ini kita lakukan secara terus-menerus ya sampai kita dapat nilai dari C7-nya. Oke, kemudian di sini ada tabel 6. Nah, di data yang di tabel 6 ini ya, ini adalah data yang digunakan untuk analisis peringkat. Nah, di sini ada kode ya, C1 sampai C7. Nah, G- ini adalah nilai terkecil dari nilai utilitas tiap kode dan untuk G-nya eh, G-nya ini adalah nilai dari G- yang telah dibulatkan. Jadi 0,646 ini dibulatkan jadi 1. Nah, untuk di sini ada jumlah interval. Nah, untuk jumlah intervalnya ini adalah nilai atau bobotnya telah ditentukan oleh perusahaan. Oke. Nah, di sini ada perbedaan interval. Nah, di sini saya tampilkan rumus ya, di mana perbedaan interval itu rumusnya nilai maksimum ya dikurang dengan nilai minimum, kemudian dibagi dengan jumlah interval. Nah, di sini kita coba buat. Oke. Nah, di sini nilai max-nya kita lihat di sini untuk C1 ya, nilai max-nya ini 99. Kemudian kita kurang dengan nilai minimumnya atau minimal. Di sini nilai minimalnya itu 6,4. Kemudian kita enter. Nah, karena di sini ada 2 operasional, maka saya gunakan cara seperti ini. Kemudian kita tentukan atau kita bagi ya, dari hasil 3,5 kita bagi dengan jumlah interval. Di sini untuk jumlah interval C1 sini 0,20. Dan kita enter. Nah, di sini hasilnya 17,5. Jadi sama ya, teman-teman. 17,5. Oke. Kemudian di sini untuk tabel 7, di sini di tabel 7 yaitu menentukan peringkat. Nah, di sini
di setiap kode atau kriteria ya, di sini ada nilai ya, ada beberapa nilai. Nah, untuk menentukan nilai dari setiap kolom ya, dari kolom C1 keseluruhan ya, sama dengan kode yang lainnya. Nah, di sini rumusnya yaitu eh, kita mengalihkan perbedaan interval dengan setiap alternatif. Nah, untuk perbedaan intervalnya ada di tabel 6, kemudian untuk nilai alternatifnya ada pada tabel 5. Tabel 5. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini coba kita buat ya. Kita lihat hasilnya. Oke, tadi rumusnya perbedaan interval mengalihkan perbedaan interval dengan setiap alternatif. Oke, di sini kita coba ini ya. Kemudian kita kalikan dengan setiap alternatif pada tabel 5. Nah, di sini. Sini ada 0,919. Kemudian kita enter 16,08. Nah, 0,825. Nah, di sini hasilnya sama ya, teman-teman. Oke. Seterusnya juga proses penentuan nilainya sama ya. Kemudian di sini ada nilai utilitas. Nah, nilai utilitas ini kita dapat mencari nilainya dengan menjumlahkan setiap data alternatif. Nah, di sini kita akan jumlahkan nilai tiap alternatifnya. Di sini ada A01 di mana di sini ada C1 ya, C2, C3, C4, C5, C6 dan C7. Nah, di sini kita akan jumlahkan. Oke. Di sini kita akan jumlahkan dari sini. Di sini C1 kita tambah dengan C2 dan kita tambah dengan ini, kita tambah lagi dengan ini, kemudian kita tambah lagi sampai C7. Nah, di sini hasilnya 154,3805. Nah, di sini kita ambil 2 angka di belakang koma, di depan koma ya. Jadi hasilnya sama. Oke. Kemudian begitu juga dengan seterusnya ya. Ini untuk pencarian nilainya sama. Nah, dari hasil nilai utilitas ini kita dapat menentukan di mana peringkat 1 ya, kemudian peringkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini untuk peringkat satunya ada 301 ya, 691. Kemudian untuk ranking keduanya ada 285,3 sekian. Dan di sini terakhir ada di sini ya, ini ada A04. Dia peringkat ke-15 dengan nilai 118,47 sekian. Oke, di sini saya akan lanjutkan dengan kesimpulan ya. Jadi di sini untuk kesimpulannya, jadi dari implementasi metode UTA yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil berupa peringkat alternatif pegawai berdasarkan nilai utilitas yang dihitung dari pengambilan keputusan multi kriteria. Kemudian ini berikut adalah hasil kesimpulan dari metode UTA. Nah, di sini ada penentuan pegawai terbaik
Metode UTA digunakan untuk menentukan pegawai terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kualitas kerja, tanggung jawab, kepemimpinan, inisiatif, kerjasama, pencapaian target, dan pemecahan masalah. Hasil dari analisis menunjukkan peringkat alternatif pegawai berdasarkan nilai utilitas yang dihitung. Kemudian proses normalisasi data. Sebelum dilakukan perhitungan nilai utilitas, data nilai keputusan dari setiap alternatif dinormalisasi untuk memudahkan perbandingan antar kriteria. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan nilai maksimum dalam kolom kriteria terkait. Kemudian perhitungan nilai utilitas. Nilai utilitas untuk setiap alternatif dihitung dengan mengalihkan nilai normalisasi dari setiap kriteria dengan bobot kriteria yang telah ditentukan. Kemudian menjumlahkan hasilnya. Dari perhitungan ini diperoleh nilai utilitas untuk setiap alternatif. Kemudian di sini ada peringkat alternatif. Setelah nilai utilitas dihitung, alternatif pegawai diurutkan berdasarkan nilai utilitas yang didapat secara menurun. Hal ini memungkinkan untuk menentukan peringkat atau ranking dari setiap alternatif pegawai. Di sini untuk kesimpulan metode UTA memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pegawai terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan adanya peringkat alternatif, pengambilan keputusan dapat dengan mudah memilih pegawai yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Metode ini menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengevaluasi dan memilih pegawai terbaik berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan fungsi utilitas aditif dan normalisasi data, metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Namun, kesimpulan akhir atau pemilihan pegawai terbaik tetap bergantung pada preferensi dan kebijakan perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja video review jurnal pengambilan keputusan dengan menggunakan metode UTA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.